Berarti memang dari awal udah mental petarung. Iya, gitu. Memang ya namanya gue bertarung itu siap kalah dan siap menang. Ada konsekuensi. Semua itu pada berdatangan. Ya saya bilang, ketika lo ganggu saya ganggu ente. Saya nggak pernah mengganggu sahabat-sahabat. Saya hanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam laga Jondong. Pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini kita kehadiran bintang tamu yang sangat luar biasa bersama Ketua Umum Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Cabang Pekanbaru. Sahabat senior ini, sahabat Ali Junjung Daulay. Iya, terima kasih. Gimana kabar? Gimana kabar senior? Sehat. Jadi kalau kata Karni Ilyas Bang, ya, kalau sebelum diskusi ngerokok dulu. Iya, ngerokok sambil dulu ya kan. Ngerokok sambil ngopi biar tenang, biar wawasan itu terbuka ya kan. Nah, itu dia. Apalagi kita kalau orang-orang NU ini memang identik dengan rokok. Gitu dia. Tapi haram nggak rokok ini? Kalau rokok ini enggak ya. Kalau kita haramkan ini rokok, bagaimana petani-petani tembakau, satu bagaimana ya rokok juga termasuk penyumbang APBN terbesar untuk negara Kesatuan Republik Indonesia. Tapi untuk 18 tahun ke bawah jangan dulu, sabar. Ya kan gitu. Ini pun kontennya ini untuk 18 ke atas ini. Bocil-bocil jangan dulu. Jangan dulu merokok, kan belum saatnya mereka merokok gitu. Jadi gini tuh. Ya. Ini kan ketua cabang ini kan luar biasa. Oh, enggak biasa-biasa aja. Biasa ya. Di atas komisariat kan? Iya. Yang menghandle sekota Pekanbaru ini loh. Berapa komisariat, berapa universitas. Menjadi ketua ini kan bukan sembarangan orang yang bisa menjadi ketua. Siap. Betul kan? Ya. Jadi bagaimana sih pengalaman ketua ini semenjak berkarir di organisasi ini terus di PMII? Awal mulanya. Saya pastikan nggak mungkin langsung jadi ketua. Langsung jadi ketua umum nggak mungkin. Pasti ada prosesnya ya kan? Gimana? Pada saat itu di 2014 kita masuk ke Pekanbaru itu tes kuliah dulu lah. Gitu ya kan? Tes kuliah dulu karena namanya pergerakan mahasiswa ya. Islam Indonesia itu ya harus mahasiswa kan gitu. Pertama ikut tes kuliah di kampus, pertama berproses. Setelah masuk ke kampus bingung juga. Kampus masjid, saya dulu tinggal di masjid. Saya tinggal di masjid. Kampus masjid ngajar ngaji. Ini aja keseharian sampai 3 bulan masuk kuliah. Bingung cari teman-teman itu aja. Akhirnya saya putuskan, ada beberapa senior di kampus itu ngajak, yuk mapaba katanya. Apa itu mapaba bang? Saya bilang masa penerimaan anggota baru. Anggota baru apa bang? Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Dipaparin lah organisasi itu, apa itu PMII, apa itu semuanya. Akhirnya saya masuk lah ikut mapaba. Akhirnya berproses sehingga pertama kali itu saya semester 1 saya sudah tarung itu. Saya sudah tarung ikut nyalon jadi ketua komisariat. Yang milik saya cuma 1 orang pak. Yang benar. Iya, dari sekian suara itu ada pertama-tama itu kemarin ada 50 suara. Yang milih cuma 1 pak. Yang milih cuma 1 orang. Akhirnya merajuk lah ya kan. Masa dari 50 suara akhirnya yang pilih cuma 1 orang. Aduh, sedih rasanya kan. Stop lah berorganisasi, kembali ke masjid kembali. Akhirnya ada teman saya namanya mantan ketua cabang 2017, sahabat Amri Topik. Dia datang ke musola saya, ke masjid. Bro, katanya, ente ngajak saya PMII malah ente nggak aktif balik katanya. Ya kalau ente nggak aktif, gua nggak aktif lagi lah, kata dia datang ke masjid. Ya sudah, pas saat itu saya kalah tarung, ketua komisariat terpilih sahabat Andredo Alpariamani. Sahabat Andredo ya? Iya, sahabat Andredo Alpariamani saat itu terpilih jadi ketua komisariat. Saya ditaruh di bagian ketua 3 keagamaan lah di komisariat. Akhirnya mainlah pada saat itu ketua
ketua komisariatnya sahabat Andredo, ketua kaderisanya sahabat Naja, ketua organisasi eksternal dan internalnya itu sahabat Amri. Saya diletakkan di bagian ustadz nih, bagian agama nih, bagian keagamaan. Akhirnya aktif bareng-bareng lagi. Karena setelah itu, setelah aktif, bangunlah PMII di UIN Suskarya lagi bersama teman-teman. Ya, karena punya hasrat ingin mengembangkan pergerakan mahasiswa Islam Indonesia khususnya di UIN Suskarya. Karena kita masih semester 1 sampai semester 2, 3, 4 sampai 5 masih skop kampus. Masih skop kampus, belum bisa keluar dari kampus. Karena punya hasrat jadi ketua komisariat, nyalon lagi. Setelah kalah nyalon lagi. Setelah itu nyalon lagi di lawan saya kemarin itu sahabat Darmawan. Dan kalah lagi. Kalah lagi. Akhirnya jadi ketua komisariat itu kalah lagi. Tapi ini kan kalah lagi. Nah, setelah kalah lagi, ya sahabat Darmawan dengan dinamika politik yang ada, dia nggak sanggup melanjutkan stafet kepemimpinan komisariat ini. Akhirnya beliau mengundurkan diri jadi ketua komisariat. Saya dikasih lagi ketua komisariat. Saya nyalon lagi, udah 3 kali nyalon nih jadi ketua komisariat itu. Nyalon lagi jadi ketua komisariat. Akhirnya yang ketiga alhamdulillah jebol. Ya akhirnya ketika kita menjada wajah kita dengan kesungguhan, dengan keikhlasan, ada aja jalan yang Tuhan berikan untuk kita menjadi ketua tadi itu. 3 kali nyalon, yang ketiga baru tembus. Ya alhamdulillah. Dan pada saat itu setelah jadi ketua komisariat, saya buktikan bahwa saya memang layak jadi pemimpin dan layak membawa pergerakan mahasiswa Islam Indonesia untuk lebih maju ke depan. Berarti memang dari awal udah mental petarung. Iya, gitu. Memang ya namanya juga bertarung itu siap kalah dan siap menang. Ada konsekuensi. Jangan, kalau meraju itu biasa. Kalau gak siap untuk tarung, jangan tarung lah. Nah, dan juga harus ngukur-ukur bayang-bayang. Kalau memang di tarung pertama, aku gak ngukur bayang-bayang. Coba aja nih gitu kan. Ngetes ombak. Nah, tarung kedua sudah mulai pandai berkonsolidasi. Nah, sudah pandai berkonsolidasi, sempat deklot rapat tahunan. Akhirnya setelah deklot, pasukan nih pada kabur nih. Dan tiba-tiba dibuat lagi sorenya itu, besoknya menjelang selang satu hari dibuat lagi rapat tahunan komisariat. Ambiar. Akhirnya naiklah jadi ketua komisariat. Dan setelah terpilih jadi ketua komisariat 3 kali tarung, saya main. Disitulah saya buktikan bahwa saya layak jadi ketua PMII Komisariat UIN Suskarya. Pertama kali loh organisasi kemahasiswaan eksternal di pada saat itu, ketika organisasi eksternal tidak dibolehkan masuk kampus. Ingat kan masih ada undang-undangnya pada saat itu di 2017 atau 2019. Di 2017. Saya masuk, saya PMII pelantikan komisariat itu di Islamic Center UIN Suskarya. Di Islamic Center ya? Iya, di Islamic Center UIN Suskarya. Ketika tidak dibolehkan, tahu-taunya ketika ketua jadi ketua komisariat, iya saya pelantikan di UIN. Iya, saya pelantikan di Islamic Center itu. Situ dialog kebangsaan dan sekaligus pelantikan pengurus komisariat UIN Suskarya. Saya tembus itu, ya tekanan banyak. Teman-teman teknik menekan, ya kan? Teman-teman teman-teman BLM menekan, teman-teman OKP Ormawa lain menekan. Ya, tapi saya nggak peduli. Saya ingin memancangkan bendera biru kuning di depan teman-teman, dan saya juga ingin mempelopori bahwasanya organisasi eksternal layak di kampus. Ya alhamdulillah setelah itu ya organisasi-organisasi eksternal mulailah berkibar benderanya di UIN Suskarya. Pada notabene tidak boleh, dulunya nggak boleh ya. Dengan dinamika dan tentunya beserta sahabat-sahabat yang membersamai sampai akhir perjuangan. 1 jam lagi sebelum pelantikan loh, 1 jam lagi sebelum pelantikan itu BLM,
gagasan, semua itu pada berdatangan. Ya saya bilang, ketika lo ganggu saya ganggu ente. Saya nggak pernah mengganggu sahabat-sahabat, saya bilang. Saya hanya, dan saya tidak merusak kampus, saya bilang. Saya hanya menegakkan, saya hanya memancangkan bendera saya, pergerakan mahasiswa Islam Indonesia, dan organisasi ini bukan organisasi teroris. Dan organisasi ini merupakan organisasi kemahasiswaan. Nggak mungkin saya buka stand di pasar, saya bilang. Ini objeknya, tujuannya mahasiswa, saya bilang sama teman-teman. Saya nggak boleh masuk. Ya, saya bilang sama teman-teman. Akhirnya, ya alhamdulillah berjalan dengan lancar sampai akhirnya ya mengharukan lah. Separuh Islamik pada saat itu terisi full di lantai bawah. Yang mana pada saat itu ya saya jadi ketua komisaris itu, teman-teman yang nggak pernah, ya kawan-kawan KMI, kawan-kawan game KI, kalau game KI di UIN itu agak minim, nah kan gitu, kawan-kawan PMKRI, kawan-kawan game NI, ya setelah itu kami sudah leluasa masuk kampus. Pasca itu leluasa masuk kampus, dan ditambah lagi setelah saya menjadi ketua komisariat, keluarlah peraturan menteri bahwasanya organisasi eksternal itu dibolehkan kembali ke kampus, dalam kampus. Dan setelah itu dan setelah saya jadi ketua komisariat, saya sahabat Amri Topik itu jadi ketum cabang. Oh, waktu ketua menjadi ketua komisariat, sahabat Amri Topik jadi ketua cabang. Ya, jadi ketua cabang. Dan sahabat Ahlun Najah juga, ini tiga manusia ini kawan-kawan dekat nih. Oh, Bang Ali Junjung, Bang Amri Topik dengan Bang Ahlun Najah. Iya, yang bertiga ini selalu kemana-mana ini. Joinan lah ya. Join kemana-mana. Kalau ketum Andredo kan berada di umurnya jauh di atas kami, beda 3 tahun 2 tahun. Dia kalau nggak salah 9192, 2 tahun 3 tahun lah di atas kami. Jadi kadang kalau ngobrol kurang nyambung kalau kami kan gitu, makanya apa perintahkan ketum itu ya kami jalanin aja gitu. Tapi yang selalu kemana-mana itu saya, sahabat Najah, Amri Topik. Akhirnya pas saya jadi ketua komisariat, Amri Topik jadi ketua cabang menggantikan sahabat Jamiluddin Siregar. Setelah menjadi ketua komisariat baru mencalonkan lagi. Kalau setelah jadi ketua komisariat, sahabat Amri Topik belum selesai jabatannya. Nggak mungkin kita kudeta dong. Iya. Nah, jadi setelah itu nonjok atau gimana? Ya nonjok lah. Nonjok setahun. Nonjok setahun, nggak ada kerjaan, lontang-lanting. Ya artinya ngurusin ya, bantu-bantu ngurusin cabang lah, bantu-bantu ngurusin cabang, bantu ngurusin komisariat. Akhirnya pada saat itu gara-gara apa? Karena sudah terlalu terbiasa berorganisasi, ya bingung lah apa kegiatan. Akhirnya pasca itu ya liar-liar aja, membangun basis kemana-mana sambil konsolidasi, mempersiapkan diri untuk jadi ketua cabang, kan gitu aja. Akhirnya setelah selesai sahabat Amri Topik jadi ketua cabang, tibalah saatnya jadi konferensi cabang. Nah, sebelum jadi karena ini nih, ingat nih, saya Amri Topik, Ahlun Najah bertiga nih kan kemana-mana nih. Kan Topik sudah jadi ketua cabang nih. Ketua cabang. Nah, Najah sudah 2 periode jadi pengurus cabang. Pengurus cabang. Di eranya Bang Jamil, di eranya Amri Topik. Mereka ini bareng selalu jadi pengurus cabang. Saya ditinggalin nih sama mereka di komisarian. Mereka ada di luar. Kalau masih belakang. Masih di belakang. Sabar lah. Man sobaro supiro, kan itu aja. Siapa yang bersabar pasti akan beruntung. Tentunya kalau saya ngotot di eranya Topik akan terjadi pecah kapal kan gitu. Iya. Kalau saya ngotot harus jadi pengurus cabang, basis siapa yang ngurusin di komisariatnya. Sedangkan komisariat masih dalam keadaan merangkak. Kan begitu. Akhirnya saya ngalah lah jadi pengurus komisariat. Tiba saatnya sahabat saya ini Ahlun Najah ini juga pengen jadi ketua cabang. Waduh, terjadilah pertimbangan yang sangat berat, dinamika yang sangat berat antara sama-sama kawan ini. Sama kawan sudah ya wong dari komisariat sampai mereka jadi pengurus cabang tetap koordinasi kita.
Akhirnya saya tanyalah beliau, bro, ente mau jadi ketua cabang atau kagak? Nggak, dia jawab. Ya sudahlah. Akhirnya saya juga tanya, mau jadi ketua cabang? Udah gini aja bro, gak usah kita tarung, gue bilang. Gak usah kita tarung. Ente jadi ketum, aku jadi sekjen. Gue bilang sama beliau. Beliau nggak jawab. Nggak jawab. Kalau nggak aku jadi ketum, ente jadi sekjen. Gue bilang. Dia nggak jawab juga. Akhirnya tiba satu hari, 3 jam lah. 3 jam sebelum penutupan pendaftaran, belum selesai negosiasi. Akhirnya sama-sama ngantar berkas, dan saya juga sudah melakukan persiapan konsolidasi dan beberapa komisariat. Ya alhamdulillah sampai pengantaran berkas terjadi dinamika, akhirnya terpilih juga jadi ketua cabang hari ini, sehingga ya alhamdulillah hari ini sudah di detik-detik terakhir di ujung jabatan jadi ketua cabang di Kota Pekanbaru. Ya selama menjabat jadi ketua cabang, saya upayakan lah semaksimal yang saya mampu dengan teman-teman pengurus. Kami buat kegiatan semaksimal mungkin. Oh, yang terakhir kegiatan kemarin yang harlah bang ya? Iya, kemarin dihadiri gubernur. Iya, kemarin tuh gini, luar biasa. Kami coba take off terbang. Ingin pesawat itu kan jatuhnya itu, kalau pesawat itu kalau terjadi insiden itu kan cuma 2, di take off ketika mau terbang dan ketika mau landing kan gitu. Dan kita mencoba pengurus cabang PMI Kota Pekanbaru ini take off dan landing itu diupayakan kegiatannya semaksimal mungkin lah gitu. Karena ketika take off kita pelantikan di rumah dinas wali kota, dan kita coba di penghujung acara kita di landingnya gitu kan, di landingnya itu kita coba sama-sama kita musyawarah bersama pengurus cabang, ada sahabat Asmin, ada sahabat Radinal, ada sahabat Bendum, ada sahabat Sekjen dan yang lain-lainnya. Kita nih mau landing bro, kita bilang apa yang mau kita buat nih, udah mau selesai jadi ketua cabang nih, tinggal nunggu PBPMI dilantik. Kalau PBMI dilantik kita harus kompercap nih, harus konferensi cabang gitu kan, sudah begitu pembahasannya. Ya sudah bang, apa kira-kira ini kan momentum harlah, gimana kalau kita buat momentum harlah, Pak Gubernur menghadiri kegiatan kita. Akhirnya dengan kesepakatan bersama, dengan kerja keras sahabat-sahabat pengurus dan pekerja bantuan komisariat dan rayon, akhirnya terlaksanalah hari ulang tahun Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia ke-61. Pada saat itu dihadiri oleh Pak Gubernur, dihadiri oleh Ketua Umum PMII, Ketua PMII Riau yang kedua setelah Pak Arifin DS, dihadiri oleh Pak Sumardi Taher. Tokoh Riau ya. Tokoh Riau, pejuang pendidikan di Provinsi Riau. Alhamdulillah pada saat itu beliau sangat bersemangat sekali memberikan wejangan-wejangan di hadapan. Akhirnya kita upayakan take off dan landing itu bagaimana caranya bagus lah, artinya ya sukses begitu ya. Harapannya teman-teman pergerakan mahasiswa Islam, sahabat-sahabat yang di bawah kan ya, kalau bisa sabar lah dalam berproses itu, sabar, sampaikan. Intinya begini aja, ketika lo punya niat baik, insya Allah Tuhan gak tidur. Ketika lo punya niat baik dalam mengembangkan pergerakan mahasiswa Islam Indonesia, lo pasti dibantu. Saya juga nggak punya pekerjaan, saya juga punya apa, tapi di sini saya buktikan apa yang dikatakan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu. Kata Kiai Haji Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, beliau mengatakan, siapa yang ngurusin NU dengan ikhlas, insya Allah dia tidak akan pernah kelaparan. Kalau dia kelaparan, maka datangi kuburan saya, kata Kiai Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Ya, artinya kita ini adalah pergerakan mahasiswa Islam Indonesia yang dilahirkan dari tubuhnya Nahdlatul Ulama, yang ketika pada saat itu kita mengeluarkan diri dari Nahdlatul Ulama disebabkan ada beberapa, karena pada saat itu NU merupakan partai politik. Kita keluarkan diri untuk menjaga independensi mahasiswa. Ya, hari ini kita tetap memperjuangkan nilai-nilai
Nahdlatul Ulama, pergerakan mahasiswa Islam Indonesia, itu aja. Yang penting jangan berharap, lo ikhlas lillahi ta'ala, yakinlah bahwasanya lo tidak akan pernah kelaparan pun ya lo nggak makan pagi, makan siang, makan malam pasti makan. Kan gitu aja, mahasiswa biasa. Ya hari ini itu aja, makanya gue bilang tadi, yakin aja. Ketika ngurusin NU jangan pamrih. Ketika ngurusin pergerakan mahasiswa Islam Indonesia jangan pamrih. Ada aja barokahnya. Yang penting nawaitunya, niatnya diluruskan. Saya ingin membesarkan PMI. Itu aja. Saya diniatkan saya ingin membesarkan PMI. Insya Allah barokahnya selalu. Ya kita buat kegiatan nggak punya PMI itu mana dapat? Ya gitu aja intinya. Meskipun dihujat, apa itu biasa. Yang penting lo punya niat baik, insya Allah Tuhan pasti jadikan. Berikan jalan lah ini. Berikan jalan. Ya artinya segala sesuatu itu, saya jadi ketua cabang tidak lepas dari campur tangan Tuhan. Ini tuh aja. Usaha juga. Iya, tidak lepas. Kita hanya berikhtiar doang. Segala sesuatunya harus ditawakalkan kepada Tuhan. Jadi pas ketua cabang ini nggak coba lagi kan? Apa? Maksudnya nggak dua kali kan? Enggak ya? Kalau pas jadi ketua cabang ini ya alhamdulillah. Berarti semakin ke atas nih semakin mulus perjalanan. Iya, semakin ke atas semakin mulus. Ya karena artinya begini. Teman-teman juga kan bisa melihat kinerja kita. Iya, betul. Teman-teman bisa juga, kita kan sudah buktikan di komisariat ya, kita kan jadi ketua cabang itu nggak ujuk-ujuk jadi ketua cabang. Kita memang berkarir itu dari bawah, dari komisariat. Kalau pada saat saya jadi sebelum ketua komisariat itu belum ada rayon. Jadi nggak lompat-lompat. Iya, di era saya itu belum ada rayon. Dari habis komisariat, habis cabang. Nah, ini jadi ketua cabang. Kalau teman-teman kan sudah lihat. Ya artinya kita berupaya tidak mengecewakan kawan-kawan. Ya kalau ada yang kecewa, ya itu biasa. Ya namanya juga aku ini kan bukan Tuhan. Aku ini kan bukan manusia yang super power. Tapi ketika mereka mengkritik aku dengan baik, dengan tujuan kritikan membangun, yo nggak apa-apa. So, no problem. Kan ada kata yang dikutip dari Steve Jobs, perusahaan Apple kan. Kalau Anda ingin disayangi oleh semua orang, jangan jadi pemimpin, jual es krim saja kan gitu. Kalau Anda berharap tidak dibenci oleh semua orang kan, artinya kalau jadi pemimpin kan memang harus siap ya. Karena kan kita nggak bisa menyenangkan semua pihak kan gitu ya. Jadi tukang jual es krim juga dibenci orang. kita kritik statement Steve Jobs ya kan. Jual es krim saja dibenci orang. Kenapa saya bilang begitu? Kemarin saya ini realnya, contohnya real. Kemarin minggu yang lalu di perumahan Abang itu ada yang pesta kan, ada pesta, ada yang jual es krim, anaknya 3 kali minta es krim, bapaknya marah kan yang punya duit ya kan? Itu dia, artinya namanya juga hidup itu ya nggak bisa semua kita puaskan ya, nggak bisa kita puaskan. Ini artinya tentunya berusahalah terbaik, khairun nasi ahsanu munkon wa anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah yang mempunyai budi pekerti yang baik dan berguna untuk manusia yang lain. Intinya kita itu cobalah bermanfaat kepada orang lain, itu aja. Kalau untuk menjadikan sempurna nggak bisa. Jadi setelah dicabang nanti ini ada nggak keinginan nih Pak, entah ke PKC atau ke Dewan ya, ini jangka panjangnya lah ini ya kan. Ya begini aja, ngalir aja. Ketika itu dibutuhkan kita siap, ketika tidak dibutuhkan kita juga siap. Karena begini, karena kalau kita di sini terus, kita ini kan organisasi kaderisasi. Iya, kaderisasi. Ya tentunya kawan-kawan juga sahabat-sahabat junior yang kita lebih dahulu berproses, tentunya pengen teman-teman juga kan pengen berproses. Satu, yang kedua, setelah ini fokuskan menyelesaikan kampus lalu kan, menyelesaikan kuliah, dan setelah itu ya fokus berwirausaha dan mencari hidup yang jelas. Ini kan dengan mengurusi organisasi ini, tadi gue bilang ya alhamdulillah selama mengurusin organisasi tidak pernah merasakan kelaparan. Ya karena tadi itu bukan saya yang janji, nah gitu loh.
dan yang dengan catatan itu tadi ikhlaskan. Ya artinya coba kalau memang pada tentunya lari tidak, meskipun tidak punya jabatan di PMII di apa segala macam, lari tidak, tentu tetap mengurusi, tapi kan tidak seperti biasanya. Itunya dia ya, kita juga kan ingin memikirkan kehidupan yang lebih layak dan yang lebih unik. Itu aja.